A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, untuk wasiat bertakwa pada saat ini kita ambil surat A'raf surat 7 ayat 128 dan 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa menyatakan kepada bangsanya, mintalah mauna Allah serta teguh bertahanlah. Kalimat selanjutnya, innal ardo lillahi, sesungguhnya bumi ini menurut Allah. Menurut Allah dalam kaitan dengan perintah ikhtiar tau'an au karhan, dengan jawaban semesta angkasa dan bumi ini qolata ataina to'iin. Jadi patuh menurut Allah. Juga dalam kaitan sakhara, kata-kata sakhara ini sama dengan menundukkan. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan di bumi ini. Lakumnya bagi kalian manusia. Jadi yang demikian, maka innal ardulillah, sesungguhnya bumi ini menurut Allah. Yurisuha, yang mana dia akan mewariskannya, mayyasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dia kehendaki dari abdi-abdi kehidupan menurut ajarannya. Wal akibatul lil muttaqin, serta akibat kehidupan indah adalah bagi para muttaqin. Dengan demikian maka Nabi Musa menenangkan bangsanya yang ikut bersamanya. Tentunya dari berbagai gangguan-gangguan, dari berbagai rasa takut karena hidup dengan Taurat menurut sunnah Musa. Selanjutnya ayat 129, bangsanya menjawab, qalu, mereka menjawab, udina, kalimat pasif, kami telah ditindas, min qabli anta tiana, sebelum Anda datang pada kami. Datang pada kami sebagai Rasul. Wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah Anda datang pada kami juga sebagai Rasul. Jadi begitu Nabi Musa menjadi Rasulullah, tetap bangsa yang ikut dengan Nabi Musa ini mendapat tindasan, mendapat penindasan.
Hal ini tentunya menurut pengertian kita ini di masa apa yang diistilahkan sami'na. Begitu Rasul punya masa sami'na wa ata'na. Jadi di masa itulah bangsanya mendapat penindasan dengan data kalimat ini. Udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Selanjutnya bagaimana jawaban Nabi Musa? Qala asarbukum ayyuhlika aduwakum. Dia Musa menjawab, mudah-mudahan pembimbing kalian membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ardi, serta membikin kalian menjadi penguasa di muka bumi ini. Fayanduro kaifa ta'malun, yang selanjutnya dia akan melihat dulu bagaimana kalian berbuat. Jadi dari sini sama dengan Allah menjanjikan, pertama bahwa bumi ini yurisuha, di mana dia akan mewariskannya, mayyasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dia kehendaki dari abdi-abdi kehidupan menurut ajarannya. Supaya mayyasha' ini menjadi menentu, supaya jangan ada satu image bahwa Allah sembrono mewariskan bumi, maka cepat-cepat kita bawa ke surat Kahfi 29 supaya jelas siapa yang dia kehendaki ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum, ditegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, maka siapa yang mau iman, imanlah, siapa yang mau kufur, kufurlah. Jadi di sini ada man syaa falyu'min, ada man syaa falyakfur. Jadi kehendak manusia ada dua nanti, ada yang berkehendak iman, ada yang berkehendak kufur. Kalau seandainya kaumnya Nabi Musa mengeluh kepada Nabi Musa, udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, selanjutnya oleh Nabi Musa dijawab antara lain, innal ardo lillahi yurisuha mayyasha'u min ibadihi, maka mayyasha ini adalah jatuhnya kepada wa man sya'a fal yu'min pada surat Kahfi 29. Jadi manusia imanlah yang Allah kehendaki akan diberi warisan bumi ini. Cuman terhadap ini tentunya kita lebih jauh menukik, memperdalam apa kandungan makna dengan wa man syaa fal yu'min. Sebab tentunya Allah menghendaki mukmin ini bukan mukmin yang tidak berkualitas. Mana mungkin Allah mewariskan bumi kepada mukmin yang tidak berkualitas? Mana mungkin si pemilik mobil menyerahkan mobil kepada sopir yang tidak berkualitas? Bukan malah mendapat hasil dari satu angkutan ke angkutan yang lain. Kalau supir yang tidak berkualitas, malah kerja si bos mengganti melulu. Suatu waktu nabrak orang lain, mengganti sekian juta. Suatu kali lagi nabrak orang, biaya
ke rumah sakit itu ini dan sebagainya, belum santunan. Ujungnya bukan untung tapi buntung. Dengan perumpamaan ini maka tidak mungkin Allah mewariskan bumi ke mukmin yang tidak berkualitas. Supaya permasalahan jangan jadi kabur ya. Supaya permasalahan jadi jelas bahwa Allah mewariskan ke mukmin yang berkualitas sehingga tercapailah keamanan, kemakmuran, ketertiban, perdamaian di dunia ini. Nah, antara lain kita mencari-cari siapa yang bisa membahas iman ini secara kualitas. Bertemulah dengan hadis al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yang secara ringkas mengartikan iman adalah pandangan dan sikap hidup. Jadi artinya mukmin itu yang punya pandangannya Al-Quran, kemudian sikapnya Al-Quran. Nah, inilah yang boleh dikatakan berkualitas dalam membahas iman. Maka dengan demikian, begitu sampai ke sana, ingat kepada apa yang telah kita sampaikan tempo hari tentang kompetensi, tentang kecakapan, tentang kemampuan. Kalau mukmin itu adalah yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, berarti dia punya pandangan hudal lil muttaqin dan dia bersikap dengan pedoman itu. Nah, tentunya tidak membawa malapetaka kayak sopir yang tidak kualitas tadi, tetapi membawa hasil. Kalau sopir yang kualitas itu membawa hasil. Satu mobil, misalnya satu truk dalam 1 bulan hasilnya sekian. Nah, jadi dalam hal ini tentunya kalau kepada mukmin yang berkualitas, maka terjemalah apa yang diistilahkan hasanah di dunia. Satu peradaban tinggi yang tiada taranya, yaitu al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, ditinjau dari keadilannya paling adil, ditinjau dari kemakmurannya paling makmur, ditinjau dari keamanannya paling aman, ditinjau dari kesejahteraannya paling sejahtera, yang tentunya menjadi berguna bagi kehidupan manusia, menghilangkan penjajahan itu ini dan sebagainya. Nah, jadi disinilah maka berbicara kompetensi. Jadi begitu mendengar yurisuha mayyasha'u min ibadihi, begitu gembira saja misalkan, wah pasti saya yang dapat ini, dapat warisan bumi. Iya, kualitas dulu. Kualitasnya dulu, bukan terus sayanya dulu. Kualitasnya dulu, sanggup tidak? Ya antara ini kalau berbicara kualitas kan kita begini ya. Gambarannya, seandainya Allah mempersilahkan, silahkan kamu hidup dengan Quran menurut sunnah Rasul, ya, tentunya kita berpikir seandainya sudah dipersilahkan, kemudian orang bertanya ayat itu, bertanya ayat ini, ya kalau tidak bisa menjelaskan bagaimana itu? Menjadi orang yang mendapat warisan bumi, tapi ayat Quran aja tidak ngerti mau dengan apa nih mengendalikannya ini. Mau dengan apa? Dengan kebijakan yang mana nanti? Sebab Allah punya kebijakan, tidak langsung Allah mengatur, tetapi mengutus Rasul. Rasulullah yang jadi uswatun hasanah.
Kemudian setelah Rasul tidak ada, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ambillah sunnahnya. Ambillah sunnahnya, itulah untuk mengatur hidup pribadi, mengatur hidup rumah tangga, masyarakat, dan seluruhnya. Nah, jadi di sini yang menyangkut masalah kompetensi, maka dari itu tidak akan ada orang yang mendengar ayat ini kemudian yurisuha mayyasha'u min ibadih, terus akulah yang akan dapat. Tidak akan begitu. Sebab dia akan berpikir kualitas dia sejauh mana. Kalau nanti malahan lebih jelek daripada naturalis, wah itu memalukan namanya. Nah, jadi dari sinilah sebenarnya kita harus menelusuri. Ingat, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Jadi apa bobot dari yurisuha mayyasha'u min ibadihi? Dikaitkan dengan Kahfi 29. Berarti masuk man sya'a falyu'min. Apa itu iman? Mulailah di sana kita ketar-ketir mendengar istilahnya juga, berpandangan dan bersikap hidup. Pandangannya pandangan Al-Quran. Ditanya ayat itu tidak ngerti, katanya pandangan Quran. Ayatnya tidak ngerti. Nah, disinilah ketar-ketirnya. Belum lagi bersikap. Baru dibawa Fatir 29 saja. Innaladina yatluna kitaballah. Merasa tidak kerja studi kitab Allah. Sehingga setiap kesempatan yang ada digunakan untuk itu. Wa aqamus sholat. Bukan sholat yang sahun tentunya. Sholat khosiyun. Sanggup tidak sholat khosiyun? Kerja studi kitab Allah. Sehingga setiap kesempatan yang ada digunakan untuk itu. Wa aqamus sholat. Bukan sholat yang sahun tentunya. Sholat khosiyun. Sanggup tidak sholat khosiyun? Begitu anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Sanggup tidak anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan? Nah, disinilah ketar-ketirnya. Jadi begitu mendengar yurisuha mayyasha'u min ibadihi, entah siapa yang akan diberi warisan ini. Sebab yang diberi warisan ini harus bertanggung jawab mengantar ke arah ya'lu wa la yu'la alaih, satu peradaban yang tidak bisa dikalahkan oleh peradaban manapun. Kemudian kalau kita bawa lagi hal ini ke surat Nur 55. Surat 24 ya. 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati. Allah telah menjanjikan. Allah dengan penuh ajaran Rasul-Rasulnya telah menjanjikan kepada di antara kalian yang beriman dan berbuat tepat, berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, yaitu yang berbuat tepat dengan yang demikian. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi. Benar-benar dia akan membuat mereka menjadi penguasa di permukaan bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti halnya dia Allah telah membuat menjadi penguasa orang-orang yang sebelum mereka. Siapa yang sebelum mereka? Lihat saja alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu Nisa 69. Lihat saja surat Maryam 58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Mereka lah yang Allah beri kemantapan ilmu dari para nabi
dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'anu, dari yang kami bawa beserta Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dari keturunan Ibrahim dan Israil, wa mimman hadaina wajtabaina, dari siapa yang kami beri pedoman dan kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharu sujada wa bukiya, apabila ayat-ayat Ar-Rahman dibacakan kepada mereka, mereka bersimpuh sujud lagi menangis. Siapa orang yang sudah seperti itu? Jadi disinilah maka berbicara kompetensi, sehingga dengan demikian maka tidak sembarang kita melihat ayat Quran itu janji Allah. Tapi kepada siapa ini janji ini? Tentu kita akan malu kalau mengatakan janji itu pada kita. La yastarifana fil ardi kama stalafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, serta dia akan mengukuhkan dinahum, tatanan hidup mereka, alladzi irtadha lahum, yang dia relakan, yang dia senangi atas mereka. Walibadilanahum min ba'di khaufihim amnan, serta benar-benar dia akan mengganti rasa takut menjadi rasa aman. Aman damai. Ya budunani, mereka hidup mengabdi menurut ajaranku, menurut kebijakanku, la yusyrikuna bi syai'an, dalam arti mereka tidak mengikut sertakan suatu kebijakan pun dengan kebijakan. Nah, disinilah janji Allah. Sekali lagi, kalau dilihat dari kompetensi, entah kepada siapa janji ini akan diberikan. Selanjutnya kalimat terakhir, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Adapun siapa yang bersikap negatif setelah itu, fa ulaika humul fasikun, maka itulah orang-orang yang keluar dari jalan hidup yang objektif ilmiah. Jadi dari sini kelihatan itu adalah hasanah fid dunya. La yastakhlifanahum fil ardi, ini hasanah fid dunya. Sebab di belakang ada kalimat wa man kafara ba'da dzalika. Kalau untuk kehidupan akhirat, ya, tidak ada orang berubah lagi, itu sudah hasil. Yang iman-iman, yang kufur-kufur kalau di akhirat. Tidak ada lagi di sana perubahan. Tidak ada lagi di sana harus dakwah itu ini. Tidak ada lagi di sana harus pilih mana. Itu sudah hasil. Jadi berarti begitulah di dunia ini. Dari dua ayat tersebut sama dengan kalau kita berbicara sudut kompetensi, sama dengan disinilah masing-masing harus meningkatkan kompetensi, meningkatkan kecakapan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan memahami ilmu, meningkatkan sholat khusyuk, meningkatkan pengorbanan untuk membiayai hasanah fid dunya, sehingga hasanah fid dunya tidak terlantar kemakmurannya, tidak terlantar keamanannya, tidak terlantar pendidikannya, tidak terlantar berbagai hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan yang berkualitas. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dari pembahasan ini ke arah satu koreksi untuk setiap orang. Sebab Nabi Muhammad pun kalau berbicara koreksi sudah sedemikian hebat imannya, masih menyatakan Allahumma ini dolamtu nafsi dulman kasiran kabir. Aku telah mendulmatkan diri dengan sedulmat-dulmatnya. Jadi berarti disinilah mengakui kekurangan, mengakui kesalahan, sebab Muhammad pun manusia seperti kalian. Qul innama ana basyarun mithlukum.
Jadi bedanya hanya yuha ilayya, hanya dia mendapat wahyu saja. Kemudian beliau menjadi uswatun hasanah. Dan kapan-kapan beliau sendiri berbelok dari sana, walaupun dikit ya berbeloknya, seperti misalkan ketika Abu Thalib meninggal, beliau dikatakan di dalam tarikh tadu'afa huznun Nabi, kesedihan Nabi berlipat ganda ketika pamannya beliau dalam keadaan meninggal dalam keadaan kufur. Kemudian Allah sampai menegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Berarti dengan teguran itu di sanalah ada kekurangan beliau. Bahkan kalau diambil kepada Rasul pertama Nabi Adam, itu parah sekali ya. Nabi Adam itu fa'azallahuma syaitanu anha, maka setan menggelincirkan keduanya anha dari kehidupan jannah. Ini tentunya kalau sudah tergelincir tidak ada lagi uswatun hasanah. Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya kalau kita menanggapi ayat fattaqullaha mastata'tum, maka berbuat patuhlah kalian dengan ajaran Allah apa yang kalian bisa. Di sini jangan ada kesan melecehkan kompetensi. Berbuat patuhlah dengan ajaran Allah apa yang kalian bisa. Yang tidak bisa, ya namanya juga tidak bisa. Berarti itu tidak bisa dilakukan. Lakukanlah yang bisa. Tetapi sekali lagi, jangan ada kesan melecehkan kompetensi. Sebab kalau kompetensi itu dibikin sedemikian rupa, kemampuan semaksimal mungkin, kepandaian semaksimal mungkin, kemampuan berkorban semaksimal mungkin, kemampuan sholat semaksimal mungkin, sedangkan begitu ada fattaqullaha mastata'tum, kayak kompetensi ini dilecehkan. Tidak demikian. Sebab kalau orang itu dengan fattaqullaha mastata'tum berbuat patuhlah dengan ajaran Allah apa yang kalian bisa, yang kalian bisa malam ini sampai sekian ayat mampu misalkan, kemudian dia belajar juga semampunya, nah malam besok ini mastata'tumnya pasti naik. Kemampuan misalkan faida qadaitum shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum juga ningkat. Faida qudiyati sholat fantasiru fil ardi wabdagu min fadlillah. Skill atau keterampilan dalam mencari karunia Allah tentu meningkat di suatu hari ke hari yang lain kemampuannya. Nah, jadi dengan demikian jangan ada kesan dengan fattaqullaha mastata'tum urusan kompetensi dilecehkan, tidak begitu. Tapi dalam arti ya bagaimana mungkin orang harus melakukan yang tidak bisa. Yang tidak bisa tetap tidak bisa. Tapi kemampuan harus selalu ditingkatkan juga sebisa mungkin.
Sehingga dengan demikian maka kompetensi akan terus meningkat dari siapapun. Seperti halnya kalau kita menterjemah ghafara yaghfiru ghufranan maghfiratan aslahat, sama dengan membuat perbaikan. Jadi Allahumma gfir, Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah. Perbaikilah berarti makin baik. Setelah baik ada juga kekurangan, aslih lagi, perbaikilah, makin baik lagi. Setelah itu minta lagi, ighfir, minta lagi aslih, makin baik lagi. Sehingga kalau misalkan bulan Ramadan itu bulan maghfirah, berarti bulan perbaikan. Perbaikan dengan apa? Dengan ayat Quran yang ditahajudkan pada malam pertama, meningkat dengan malam kedua, ketiga sampai 1 bulan. Dengan demikian maka bulan Ramadan adalah bulan peningkatan perbaikan. Jadi dari bulan-bulan peningkatan perbaikan inilah terbayang oleh kita, terhitung oleh kita, begitu sampai Allah memberi kepastian menjelmanya hasanat di dunia, orangnya pada baik. Kenapa pada baik? Iya, setahun sekali ada bulan peningkatan perbaikan. 1 bulan penuh. Tiap hari ada sholat, ada lebih pilih. Perbaikan lagi. Ujungnya jadi baik. Nah, jadi dari sini artinya sekali lagi kita berbicara bahwa apapun persoalan, jangan lepas dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dengan doa ini, inilah satu ancer-ancer pegangan. Apabila ada sesuatu hal yang tidak nyangkut dengan hasanah di dunia, maka itu boleh dikatakan bengkok. Ada sesuatu hal yang tidak nyangkut dengan hasanah di dunia, maka itu adalah bengkok. Maka perlu diluruskan supaya jangan ada satu ayat dengan ayat lainnya kontradiktif. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak memikirkan Quran secara mendalam? Walau kana min indi ghairillah, seandainya itu bukan dari ajaran Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Yang usah jauh-jauh lah, yahdillahu may yasha wa yudillu may yasha. Allah memperdomani siapa yang dia kehendaki, Allah membuat kesesat siapa yang dia kehendaki. Jadi nanti bingung orang yang kesasar itu kehendak Allah, orang yang mendapat pedoman kehendak Allah. Kalau nanti diambil ke ayat kaki 29 menjadi jelas yang Allah yudillu, yang berkehendak kufur, faman syaa falyakfur, yang Allah pedemani berarti waman syaa falyu'min. Jadi dengan demikian tidak bertentangan. Itu adalah demikianlah yang menjadi kebijakan Allah. Maka kalau tidak mau menjadi kesasar dulu mat, ambillah iman. Kalau misalkan tidak mau ambil iman, ya kalau istilah orang Sunda mah ya wayahna wae itu. Kudu ada di dalam kesasar dulu mat. Arti wayahna itu ya artinya rasakan aja lah. Sebab itu menjadi satu kerja Allah dalam fungsinya memberi pedoman dan membuat kesasar. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ambillah iman. Kalau misalkan tidak mau ambil iman,
Ya kalau istilah orang Sunda mah ya wayahna wae gitu. Kudu ada di dalam kesasar dulu mah. Arti wayahna tuh ya artinya rasakan aja lah. Sebab itu menjadi satu kerja Allah dalam fungsinya memberi pedoman dan membuat kesesatan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.